Hai, kita bertemu kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang berjudul desain penelitian. Ya, baik. Nah, untuk membuktikan ya adanya pengaruh eksternal ya lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, maka sangat diperlukan ya adanya percobaan. Ya, jadi kita ingin membuktikan apakah memang faktor-faktor eksternal ya lingkungan itu memang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, baik. Untuk melakukan percobaan itu harus dilakukan adanya rancangan dulu, ya, dipikirkan matang-matang, ya, akan apa-apa yang harus dilakukan. Nah, next berikutnya adalah melakukan percobaan, ya, atau penelitian. Setelah melakukan percobaan, ya, pengamatan langsung, lah, kemudian dilakukan laporan percobaan itu. Nah, ini bisa dibaca, bisa dilihat oleh orang banyak, begitu ya. Apakah betul atau tidak faktor tadi ya eksternal itu mempengaruhi pertumbuhan perkembangan tanaman. Ya, ini adalah gambar penelitian dari beberapa siswa terdahulu ya dengan menggunakan beberapa alat dan bahan. Nah, ini percobaan mereka. Ya, baik, kita menuju kepada rancangan percobaan dulu ya. Nah, apa saja yang menjadi ya hal yang diperhatikan dalam rancangan percobaan? Yang pertama itu adalah harus menentukan alat dan bahan. Ya. Yang kedua, menentukan variabel ya. Variabel itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu percobaan dan memiliki nilai yang dapat diubah-ubah, sengaja dibuat ya berubah-ubah. Ada 3 macam variabel yang dikenal, yaitu variabel bebas, yaitu ini variabel yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat memang berbeda-beda oleh si peneliti. Misalnya ya, contohnya melakukan keasaman ya, tingkat keasaman yang berbeda-beda, misalnya keasamannya pH-nya pH 3 ya, pH 4 atau pH 5 dan seterusnya. Lalu berikutnya ada variabel terikat, variabel yang mempengaruhi variabel bebas ya. Contohnya ini adalah apa yang akan diteliti ya, yaitu parameter perkecambahan. Kemudian bagaimana mengukur pertumbuhan dan adanya perkembangan tanaman. Ya, itu diamati. Kemudian variabel kontrol, variabel yang dibuat sama dengan semua perlakuan. Ini tidak ada yang dibedakan variabel itu ya, faktor-faktor itu, misalnya cahaya ya, mendapatkan cahaya matahari langsung, tidak dibedakan tanaman yang akan dicobakan atau dirancangkan ya. Kemudian intensitas penyiraman, semua disiram sama, pagi, siang, atau sore itu sama, tidak ada dibeda-bedakan ya. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan di dalam merancang yaitu menentukan teknik atau cara percobaan yang akan dilakukan. Ya, kelompok pertama itu adalah kelompok kontrol. Ini tidak diberikan. Contohnya di sini adalah penggunaan asam cuka ya, asam cuka. Jadi nanti bagian yang pertama, kelompok pertama itu mungkin tidak diberikan ya asam cuka. Kelompok kedua ini dilakukan perlakuan. Ini diberi asam cuka 5%. Kemudian kelompok 3 dilakukan perlakuan dengan memberikan asam cuka 10%. Ini 2 macam perlakuan ya yang dibedakan. Ini tidak dilakukan ya pemberian asam cuka, ini 5% dan satu lagi 10% ya. Kemudian yang keempat ya, dalam merancang itu percobaan adalah menentukan waktunya kapan. Jangan waktunya itu setahun, tidak ya. Pengamatan itu dilakukan ada jangka waktu. Misalnya hanya 14 hari. Jadi pengamatannya dibagi, misalnya 7 hari mengamati hanya perkecambahan saja. Yang 7 hari berikutnya adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanamannya.
ya, itu berbeda. Kemudian siap untuk melakukan percobaan. Kalau sudah selesai tadi merancang, maka siap untuk melakukan percobaan, ya. Melakukan percobaan itu tentunya dengan prosedur kerjanya, ya. Kalau di sini ini melakukan pemberian cuka, ya, pada biji kacang hijau, ya. Jadi berilah label, ya, label tiap-tiap cawan Petri. Jadi ada label 1, 2, dan 3. Pada label cawan Petri, ya, itu diberikan kapas, ya, lalu disiram dengan larutan yang berbeda. Sirangan untuk cawan pertama itu disiram pakai air saja, ya, 10 ml air tanpa larutan cuka. Kemudian cawan Petri kedua disiram 10 ml larutan cuka. Ya, ini 5%, ya, 5%, ya. Kemudian cawan ketiga disiram 10 ml larutan cuka 10%. Ya. Setelah itu, setelah kapas tadi diberikan masing-masing, ya, larutan cuka, kemudian masing-masing letakkan 5 biji kacang hijau di atas kapas pada ketiga cawan, ya. Lalu yang kedua, lakukan penyiraman biji pada cawan Petri setiap 7 hari dengan jumlah air yang sama, ya. Yang ketiga, melakukan pengamatan selama 7 hari. Yang dilihat apa? Nah, diamati perkecambahannya, ya, diukur perkecambahannya itu, ya. Kemudian pertumbuhannya, ya, dilihat bagaimana tinggi batang, panjang daun, apakah juga daun muncul apa tidak. Lalu kalau berikutnya 7 hari, ya kan tadi 14 hari, ya, perkembangannya bagaimana warna daun, apakah masih hijau atau menguning, atau bagaimana daunnya rontok atau bagaimana, ya. Itu dilihat parameternya, ya, pengamatannya seperti itu. Nah, ini mungkin contoh, ya, dari tabel, tapi bukan berhubungan dengan yang tadi, ya. Ini contoh tabel hasil pengamatan biji kacang hijau. Ini hari pertama, ini sampai hari ke-7, ya. Ini bahkan di sini ada 1, 2, 3 sampai 4 perlakuan ini, ada 4 perlakuan. Jadi nanti dihitung hari pertama ini kan tidak ada, ya, 0 rata-ratanya. Jadi hari kedua ini sama, ternyata hari ketiga sama, keempat sama, ya. Nah, ini di sini tabel pengamatan tentang keadaan, ya. Keadaan tentang jumlah daunnya, ya. Misalnya kalau 10 hari itu 2 lembar, misalnya kalau di tempat yang gelap itu 3 lembar, ya. Ini keadaan sebenarnya, ya, betul-betul ditulis di pengamatan itu dengan jujur. Yang kedua, misalnya diperhatikan keadaan daun, ya, daun lebar warna hijau. Tapi di tempat yang gelap dilihat pengamatannya daunnya kuncup warna kuning. Keadaan batang, ya, kokoh, pendek, hijau. Yang di tempat gelap tipis, bengkok, dan kuning. Ini pada tabel pengamatan mengenai keadaan, ya, keadaan akar, batang, daun. Ya, berikutnya kita menuju kepada yang ketiga, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Nah, untuk data itu ada 2 macam, ya, data secara kualitatif, ya. Itu data dinyatakan dalam bentuk kata-kata, jadi deskripsi saja, jadi bukan merupakan angka. Kemudian kalau data kuantitatif itu datanya dalam bentuk angka, jadi harus dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Seperti contoh tadi itu adalah data yang kuantitatif, ya. Jadi seperti nanti ada data-data dalam bentuk nanti juga dilengkapi dengan grafik, ya. Kemudian setelah itu
siap untuk menyusun laporan percobaan. Laporan percobaan itu terdiri atas judul laporan, ya, prakata, ya, lalu daftar isi, ya, pendahuluan itu terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka itu terdiri atas konsep-konsep, ya, fakta peneliti sebelumnya, ya, itu dipaparkan di situ. Lalu yang keenam adalah tentang metode penelitian. Ini menyangkut alat bahan, waktu pelaksanaannya, ya, cara kerjanya, dan bagaimana pengambilan data. Lalu hasil dan pembahasan, ya. Kemudian diberikan kesimpulan, daftar pustaka, serta yang ke-10 adalah lampiran berupa tabel, grafik, dan gambarnya. Baik, seperti itu. Coba sekarang kita buatkan, oke, contohnya, ya, contoh soal. Coba yang pertama, rumusan masalah yang sesuai untuk penelitian yang berjudul pengaruh cahaya terhadap kecepatan tumbuh kecambah adalah, apakah rumusan masalahnya? Ya, harus dirumuskan masalahnya. Rumusan masalah itu harus berupa suatu pertanyaan, ya, pertanyaan. Jadi merumuskan masalah ini kenapa, ya, pertanyaan yang ada di yang terjadi di pengamatan yang ada, gitu, ya. Ya, yang betul A, B, C, D, E. Ayo, silakan. Ya, yang betul adalah, silakan, ya. Oke, yang betul itu adalah E. Betul sekali, ya. Bagus. Jadi bagaimanakah pengaruh cahaya terhadap kecepatan tumbuh kecambah? Ya, jadi rumusan masalah itu menyangkut ada pertanyaan, ya, bagaimanakah, atau boleh, apakah, boleh juga, ya, ada pengaruh cahaya terhadap kecepatan tumbuh kecambah, boleh. Atau mengapa, boleh. Ada pengaruh cahaya terhadap, boleh. Ya. Apakah, boleh juga, ya, jadi membentuk suatu pertanyaan. Tapi tidak boleh. Kapankah itu tidak boleh, ya. Kapankah pengaruh cahaya itu kurang, ya. Jadi yang E, ya, jawabannya. Nomor 2, ada penelitian berjudul pengaruh kadar pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Pengaruh kadar pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Nah, dari judul tersebut, judul tersebut, ya, maka apakah, bisakah, ya, tentukan, ya, variabel bebasnya apa? Ya, variabel bebasnya adalah, ayo, tadi sudah ada, ya kan, bahwa di dalam satu judul itu rumusan masalah itu harus ada 3, ya kan? Harus ada variabel kontrol, kan, variabel bebas, dan variabel terikat. Nah, apa itu variabel bebas? Variabel yang bisa dibuat di ubah-ubah, gitu, ya. Mana yang diubah-ubah? Mana yang di sini yang dirubah-rubah? Apakah pupuk? Apakah terhadap pertumbuhan jagung? Ataukah pengaruh? Ayo. Yang bisa diubah-ubah itu adalah ini, ya, konsentrasi daripada NPK. Jadi NPK itu kan bisa berapa persen, ya, di dalam percobaan. Nanti kan ada percobaannya itu mungkin 3, ya, yang satu tidak sebagai variabel atau kelompok kontrol. Jadi tidak diberikan pupuk tanaman. Yang kedua, mungkin diberikan pupuk NPK sebanyak misalnya 1%. Yang kedua, mungkin kelompok kedua sebanyak 2%, atau yang berikutnya kelompok ketiga sebanyak berapa persen, 3% misalnya, ya. Jadi variabel bebasnya adalah banyaknya apa? Mana pengaruh kadar pupuk, ya. Nah, kalau variabel terikatnya mana? Variabel terikatnya ini, ya.
terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Pertumbuhan tanaman jagung. Jadi ini adalah variabel bebas. Yang pertumbuhan tanaman ini adalah variabel terikat ya. Jadi pertumbuhannya apa? Misalnya banyaknya daun, boleh tingginya batang, maaf ya. Seperti itu. Oke. Baiklah Nana, terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan ini. Mudah-mudahan tuh kalian mengerti ya, baca buku banyak-banyak supaya kalian semakin memahami ya. Mungkin ini tidak bisa lebih jelas, tapi kalian harus lebih banyak lagi belajar ya. Oke, selamat belajar.